Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu Pendidikan Pancasila, Ibu Monika Tiara, SPD MPD. Yang juga saya hormati pemateri kita pada malam hari ini yaitu Bang Rama Arya. Oke, jadi Bang, ini adalah saya ada tugas. Jadi sebelum Oke, saya mendalami terlebih dahulu, izinkan kepada Ibu dosen memperkenalkan sedikit Bang Rama Arya ini. Kenapa saya bisa mengambil Bang Rama Arya ini menjadi pemateri saya pada wawancara etika yang berkaitan dengan Pancasila. Jadi ada track record yang dimiliki oleh Bang Rama Arya ini, yaitu pada zaman SMA, beliau adalah seorang ketua OSIS di MAN 1 Taluk Kuantan. Beliau satu. adalah Ya. ketua OSIS terpilih dan juga menjadi kandidat terbaik pada masanya. Nah, jadi kenapa sih saya mewawancarai abang ini? Karena di dalam pembelajaran kita, kita dikaitkan dengan kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu pasti ada etika yang diterapkan di dalam kehidupannya masing-masing. Nah, sebelum lebih dalam lagi, saya ingin bertanya nih kepada Bang Rama Arya, kenapa sih kok bisa menjadi ketua OSIS di pada SMA-nya? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Rama Arya Kurniawan, HAM dan Ibu dosen. Jadi track record saya di SMA adalah pada kelas 10 saya menjadi anggota OSIS terpilih pada saat kelas 10 dan menilik ke belakang saat saya SMP pun saya juga kiat ikut melakukan kegiatan-kegiatan organisasi di SMP, salah satunya OSIS SMP. Gitu sekian track record ke belakang saya sebelum saya menjabat sebagai ketua OSIS pada kelas 12 atau pada masa SMA kemarin. Oke, berarti memang abang dari SMP memang udah ada track record menjadi Hmm, seorang siswa yang berkesinambungan atau yang bergabung iya, dalam betul. organisasi di sekolah. Oke, jadi Oke. pasti bang kepemimpinan ini kan pasti ada beberapa pekerjaan atau beberapa tugas-tugas baru yang diembankan kepada kita. Nah, jadi sekarang ada beberapa pertanyaan nih bang tentang kepemimpinan. Bagaimana sih abang bisa mengaturnya? Yang pertama tuh seperti ini bang. Bagaimana sih Bang tugas yang sulit dan yang penting dari seorang pemimpin tersebut? Oke, jadi gini, peran seorang pemimpin itu melibatkan dua tugas. Sebagai seorang pemimpin, ia harus bertindak sebagai anggota tim dan secara bersamaan dia harus bertindak sebagai individu untuk mengemudi keseluruhan tim. Jadi seorang pemimpin harus memastikan bahwa semua rekan timnya berada di jalur yang sama menuju tujuan akhir yang pada gilirannya mengarah kepada kesuksesan organisasi itu sendiri. Oh, Ya, begitu aja. berarti seorang pemimpin tuh memang harus bisa menjadi individu yang berubah-ubah demi kemajuan Ya, organisasi tersebut ya Bang. Jadi memang organisasinya harus tersebut ya ya. berarti harus bisa multitalenta lah tibanya seperti itu. Ya, fleksibel kita tuh harusnya. Oke. Jadi Oke, lanjut. mungkin ada agak tiga pertanyaan lagi nih Bang untuk apa namanya yang berkaitan dengan kepemimpinan. Abang nggak terlalu keberatan kan Bang? Enggak. Lanjut lah, Oh, lanjut. Juga oh, lagi santai nih kan. Lanjut. oke oke Bang. Terima kasih waktunya Bang. Oke. Yang kedua Bang, bagaimana sih Abang memandu tim Abang untuk meningkatkan atau mengembangkan keterampilan individu mereka? Karena kan mereka kan ada basic-basicnya Bang. Ada misalnya yang satu pandai ini, satu pandai ini, ada juga yang nggak pandai sama sekali gitu. Bagaimana sih Abang bisa meningkatkan keterampilan mereka tuh Bang? Ya, jadi dalam organisasi itu kan kita mengumpulkan beberapa otak, beberapa keahlian jadi satu gitu. Kita yang nge-handle gitu. Jadi sebagai seorang pemimpin, saya sendiri akan menyarankan kepada anggota tim untuk menghadiri pelatihan apapun itu yang untuk meningkatkan nilai atau value mereka gitu. Oh Tentang berarti soft skill lah gitu istilahnya gitu. Hmm, setiap ada pelatihan keterampilan Abang wajib mengikutkan mereka gitu ya Bang ya, untuk bisa hmm, mengembangkan begitu. keterampilan apa sih yang mereka punya seperti itu ya Bang. Iya betul. Oke. Ya. Yang selanjutnya nih Bang, apa sih motivasi sebagai pemimpin Abang dan bagaimana Abang bisa mengukur kesuksesan Abang itu memimpin suatu organisasi, Bang? Baiklah, kalau seorang pemimpin itu termotivasi oleh pencapaian timnya seperti rekan satu tim
yang menyelesaikan target mereka gitu, mencapai tujuan profesional dan pribadi mereka, dan masih banyak lagi gitu jadi motivasi. Ya, jadi motivasinya masih banyak lagi gitu kan, selain dari kepuasan kita melihat tim kita yang sangat-sangat bagus dalam mencapai sesuatu gitu dalam akhir kepemimpinan atau dalam masa kepemimpinan. Oke, berarti Nah, berarti setiap sebelum melaksanakan tugas abang pasti ada visi misinya dong gitu kan? Apa sih yang akan ditargetkan ya, untuk tim abang tersendiri gitu? Oke bang. ya Jadi betul, ya betul. setelah saya simpulkan nih bang, berarti memang abang ada pengalaman nih dari zaman SMP karena abang udah gabung, jadi eh, apa namanya itu terlalu mudah abang bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di organisasi tersebut. Nah, abang pun saya salut sama abang karena memang dari SMP abang sudah Ya makasih ya. apa namanya itu udah bergabung di OSIS. Jadi banyak pengalaman yang saya dapatkan dari abang karena dari pertanyaan wawancara saja kita udah punya maksud itu ada gambaran ke depannya abang ini seperti inilah orangnya dulu gitu loh. Oke, itu dalam bidang kepemimpinan Bang. Nah, jadi di dalam pelajaran saya, kami ada mempelajari tentang bagaimana sih kepemimpinan yang berkaitan dengan sistem etika. Jadi Bang, sedikit saya jelaskan, izin kepada Ibu dosen, di Pancasila tersebut, kami ada diajarkan dalam sistem etika. Apa sih sistem etika itu? Jadi sistem etika itu bagaimana sih gambaran kita kepada bawahan kita kalau dalam sistem kepemimpinan. Jadi etika itu sama kayak sikap kita lah, bagaimana sikap kita ke orang-orang yang baru ataupun kawan-kawan kita yang lama. Nah, dari kepemimpinan tersebut, etika itu kan apa namanya ada di dalam Pancasila. Pancasila kan ada 5 sila tuh bang, ada keturunan Bang Esa, kemanusiaan dalam beradab, keadilan Ya. sosial dan lain-lainnya. Bagaimana sih abang bisa menerapkan atau mengimplementasikan sistem etika tersebut di sistem kepemimpinan bang? Bagaimana sih abang gabungkan dua karakter ini, yang satu kepemimpinan, yang satu dengan sistem etika? Jadi eh, bisa nggak sih abang menjabarkan supaya saya bisa menambahkan ilmu saya juga karena di situ pun saya masih ngestak apa sih etika yang ada di dalam kepemimpinan tersebut bang. Oke, baik Am. Kita cilik sedikit ya. Jadi Pancasila itu sebagai sistem etika mendasarkan penilaian baik buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan dan sebagainya. Jadi kalau kita bawa ke aspek ke kehidupan atau kepemimpinan, bisa kita jabarkan secara singkat gini. Kita mulai dari sila pertama gitu kan. Nilai ketuhanan. Kita sebagai pemimpin harus bisa menghargai agama yang dianut oleh orang lain atau anggota kita gitu. Kita sebagai pemimpin harus menghargainya. Terus kita sebagai pemimpin tidak bisa menggunakan kekuasaan atau kita semena-mena. Oke, mohon maaf kepada Ibu dosen, mungkin tadi ada sedikit gangguan jaringan, terputus Bu. Oke, kita lanjutkan kepada Bang Rama Arya. Bisa nggak sih Bang diulangi lagi pemaparan dari sila pertamanya? Seperti itu. Oke, baiklah. Jadi kita mulai dari sila pertama itu nilai ketuhanan. Kita sebagai pemimpin harus bisa menghargai agama atau yang dianut oleh orang lain gitu. Kita sebagai pemimpin tidak bisa menggunakan kekuasaan kita dengan semena-mena untuk mengatur agama dari seseorang individu yang kita pimpin untuk masuk ke agama yang kita anut. Ah, contoh agama saya Islam gitu. Ada anggota saya yang beragama non-Islam atau Kristen atau Buddha dan lain-lainnya. Saya tidak bisa memaksa mereka untuk masuk ke agama saya gitu. Karena itu menyalahi dari dasar sila yang pertama. Lanjut ke sila kedua yaitu tentang kemanusiaan. Kita sebagai pemimpin tidak bisa semena-mena dengan bawahan kita untuk merendahkan martabatnya dengan kepemimpin dengan kepemimpinan yang kita punya gitu. Dan pemimpin wajib mengajarkan kepada bawahannya yang lain untuk memanusiakan manusia. Baiklah, yang ketiga yaitu sila persatuan. Kita sebagai pemimpin harus menjaga keutuhan kita di sebuah organisasi. Kita sebagai organisasi tidak bisa berjalan dengan utuh atau sempurna jika anggota jika anggotanya saja tidak berjalan gitu, atau terpecah belah. Tujuan organisasi pasti mencapai visi misi bersama. Tidak akan mungkin organisasi bisa mencapai visi misinya jika anggotanya saja terpecah belah. Maka peran penting seorang pemimpin di sini adalah untuk mengatur
seluruh kegiatan anggotanya agar tidak terjadi konflik dalam suatu organisasi. Jika terjadi konflik di suatu organisasi tersebut, maka pemimpin harus bisa menyelesaikan kedua belah pihak tanpa membela salah satu pihak pun, karena pemimpin itu dasarnya harus netral. Dan di sila keadilan, di sila keempat yaitu sila kerakyatan, terkhususnya di bagian ini, aparat pemerintahan yang biasanya terfokus memperjuangkan hak-hak rakyat di parlemen, biasanya ini dilakukan oleh anggota DPR tentang kesejahteraan rakyatnya. Dan masuk ke implementasi yang terakhir yaitu keadilan atau sila kelima, dalam menjalankan suatu acara, kita sebagai pemimpin harus dapat membagi kerjasama yang adil bagi setiap individu. Kita tidak boleh membuat job desk mereka itu tumpang tindih gitu. Kita tidak bisa membebankan seseorang dalam satu saja pekerjaan karena orang lain nanti terberatkan oleh hal itu dan terjadinya tumpang tindih yang sangat nampak ketidakadilan dan ketidakmampuan kita sebagai pemimpin untuk mensamaratakan tugas mereka. Jadi itulah sedikit implementasi atau penerapan etika moral dalam kepemimpinan yang berhubungan dengan dasar sila-sila kita. Baiklah, lanjut, Tam. Oke, berarti kita sebagai pemimpin harus menyesuaikan juga kan Bang, apakah yang terjadi di lapangan dengan sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Jadi Bang, setelah saya Ya, baik. wawancarai Abang nih Bang, banyak sih berapa ilmu yang saya dapatkan dari Abang. Sangat-sangat Ya, banyak, dari pertama pengalaman terima Abang, kasih yang semuanya. kedua bagaimana implementasi Abang terhadap etika dan kepemimpinan. Jadi yang saya simpulkan dari wawancara kita ini adalah Bang, kepemimpinan itu tidak akan lepas dari etika, dan etika pun tidak akan lepas dari Betul, kepemimpinan. Mereka ini ibarat tangan yang betul, digenggam. Jika salah satu tidak dilepas, maka mereka ini tidak akan lepas juga. Jadi dari kedua materi yang kita bahas pada malam hari ini tuh, saya merasa kayak saya tuh mewawancari orang-orang yang pas. Kenapa? Karena yang pertama ada track recordnya, dan kedua sekarang ada terima kasih. pengalaman yang Ya, Abang jalani juga. Oke, seperti itu. Jadi baiklah Abang, terima kasih Abang udah meluangkan waktunya nih sedikit untuk saya wawancara pada malam hari ini. Juga sama-sama kita sebagai seorang mahasiswa, walaupun Abang udah agak akhir, udah mau selesai, tapi nggak apa-apa. Doakan juga saya sebentar lagi nyusul Bang. Oke, jadi itu aja amin, sih. amin. Ya, lanjut. Jadi itu aja sih yang bisa saya wawancari, dan saya juga mohon maaf mengganggu waktu Abang. Malam hari udah waktu tidur, tapi saya Ya, wawancarai juga, dan juga saya berterima kasih sebesar-besarnya karena Abang udah meluangkan waktu Abang. Oke, baiklah, seksi wawancara ini kita akhiri. Izin kepada Ibu dosen untuk menyelesaikan wawancara yang telah saya laksanakan pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.